Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Kali ini temanya adalah, apakah hubungan ini layak dipertahankan? Hubungan yang seperti apa? Nanti kita lihat terlebih dahulu. Kemudian kita lihat apakah hubungan itu layak atau tidak. Sekali lagi, ini adalah pembacaan secara general ya. Belum tentu resonate untuk semua. Energi juga terbolak-balik ya. Karena ini pembacaan general ya. Kalau ingin cocok ya, ingin resonate untuk energi kalian sendiri, silakan personal reading di saya. Semuanya berbayar, caranya adalah mendaftar lewat WA ya. WA-nya hanya mendaftar ya sayang ya. Nomor WA saya ada di bawah video ini ya, di YouTube ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Apa sih hubungan atau mungkin ceritanya, atau mungkin kalian berhadapan dengan sosok yang seperti apa? Kok kalian bingung ya, mau dipertahankan atau enggak ya? Oke. Dan potensi-potensi untuk dipertahankan itu sebaiknya gimana? Kalau enggak itu gimana gitu ya? Kita lihat dulu ceritanya ya. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Karena mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya. Jadi percuma kalau dipaksakan itu nggak akan bisa cocok ya. Nanti justru nggak dapat pencerahannya, justru dapat overthinking, kepikirannya. Oke, sudah keluar satu. Di sana ada the Fool ya. Di sini mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang itu orang yang ceroboh. Orang yang dalam bersikap atau melangkah itu gegabah ya. Ada juga di sini beberapa orang yang memang polos ya, orang yang nggak tahu, orangnya polos. Oke, kalau memang polos ya kasihan dikasih tahu ya. Dan di sini ada sosok-sosok ibu, bisa bilang ibu bumi ya. Mungkin kalian ini yang nonton ibu-ibu, atau mungkin kalian menghadapi seorang ibu-ibu ya, berhubungan dengan seorang ibu-ibu. Dimana di sini hubungannya memang sedang stuck ya. Kalian mengalami hubungan yang sedang stuck. Stuck sebenarnya bisa nggak stuck ya, nggak diem di tempat seperti ini. Tapi ya kita berhubungan dengan seseorang yang mungkin di sini orangnya nggak dewasa, sehingga kitanya udah getol, kita sudah fokus kepada hubungan ini. Seseorang ini nggak bisa fokus, orangnya tidak memprioritaskan hubungan ini ya, mungkin prioritasnya untuk hal yang lain, sehingga hubungan ini terabaikan dan akhirnya hubungan ini stuck ya. Banyak hal-hal yang tidak diselesaikan ya. Oke, di sini Ace of Chalices ya. Di sini ada hubungan yang memang membelenggu, Eight of Swords ya, membelenggu atau memenjara, membuat tidak bebas atau tidak nyaman. Ini bisa kalian yang merasakan seperti ini, atau bisa juga kalian yang memenjara seseorang ya. Jadi bisa terbolak-balik. Dan di sini ada Ace of Chalices. Di sini ingin mengawali atau ingin membuka mengawali hubungan yang lebih baik ya, dengan penuh cinta, atau mungkin apakah sebaiknya ini saya tinggalkan ya. Kalau perasaan saya itu, kalau hati itu melekat ya, hatinya itu seperti air ini, meluber-luber tumpah ruah, nggak ada tempatnya ya. Tapi kondisinya itu nggak nyaman ya, stuck ya. Kemudian ini mungkin beberapa terkait dengan energi sebenarnya keibuan, seorang ibu atau seseorang yang memang punya sifat-sifat nurturing, sifat-sifat ngayomi, sifat-sifat keibuan seperti itu. Tapi berhadapan dengan seseorang yang nggak dewasa seperti itu ya. Jadi akhirnya kita itu jadi seperti ibunya ya. Kalian seperti ibunya, atau kalian ini bisa terbolak-balik ya. Kemudian di sini hubungan kalian mungkin lelah karena berusaha untuk menyeimbangkan, berusaha untuk bijak ya, nggak mudah menyerah kalian itu untuk mempertahankan dan untuk memperbaiki. Tapi sekali lagi di sini kalian berhadapan dengan energi yang sama. Di sini di Empress, di sini di Emperor. Orang ini itu keras, orangnya itu keras ya.
keras, sulit untuk kasih masukan, kasih saran ya. Orangnya kalau dibilang diktator tapi nggak dewasa ya. Sebenarnya di sini orang-orang yang berkarakter kuat loh. Kalian berhubungan dengan orang-orang yang berkarakter kuat ya. Sebenarnya di sini ada Six Wands ya. Karena hubungannya stuck itu kalian banyak yang pingin pergi. Udah, saya nggak mau berada dalam hubungan yang seperti ini. Karena ini mengungkung saya nggak berkembang ya. Saya mau fokus sama hal yang lain lah. Sebenarnya seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa cinta segitiga ya. Three of Chalices. Kalian juga ingin seneng ya. Kalian seneng, nggak ingin terkungkung ya. Kalian juga sadar bahwa saya bisa kok bahagia tanpa dia. Sebenarnya keinginannya seperti itu ya. Tapi di sini sangat berat ya, berat untuk bangkit, untuk meninggalkan atau untuk memulai hal baru. Itu sulit ya, merasa sulit. Kenapa? Karena memang kalian itu dengan orang ini adalah seperti satu kesatuan utuh ya. Sehingga kalau orang ini nggak ada pun ya, walaupun nyebelin, walaupun kalian merasa gimana gitu, nggak nyaman, tapi merasa lengkap. Sehingga kalau nggak ada orang ini tuh nggak lengkap gitu loh ya. Kemudian ini kalian pendam sih ya. Mungkin kalian ada usaha-usaha untuk memang berkomunikasi dengan seseorang ini, tapi menemui jalan buntu karena orangnya memang itu orangnya keras, emperor ya, energi-energi kaisar yang sebenarnya maunya memimpin. Tapi orangnya juga ceroboh. Artinya ceroboh itu energi-energi the fool itu apa ya? Kalau dibilang nggak pinter, tapi orangnya ini berpendidikan dan pintar. Kalau dibilang orangnya lebih banyak apa ya? Kalau sama hubungan itu saya lihat di sini itu agak meremehkan ya, agak meremehkan sama hubungan. Dia merasa bahwa hal yang lain itu lebih penting. Padahal di sini ada sisi-sisi perasaan ya, menyangkut dengan perasaan kalian. Bisa jadi ini perasaan Empress ini yang sangat lembut ya. Mereka tidak sadar bahwa orang lain itu merasa dipermainkan perasaannya atau tidak dihargai usahanya, seperti itu. Orang ini seperti mungkin tahu ya, tapi standar seseorang itu kan beda, tiap orang itu beda. Menilai atau menganggap hal yang prioritas itu kan dari sudut pandang yang berbeda-beda ya itu. Mungkin kalian menganggap masalah perasaan, hubungan itu penting ya, mempengaruhi segala sisi kehidupan ya, terpengaruh ya. Kalau perasaannya bermasalah, hubungannya bermasalah, itu kalian sisi kehidupan yang lain, mungkin pekerjaan atau hal yang lain itu juga terpengaruh. Kalau orang ini enggak, dia kalau fokus sama sesuatu ya, itu nggak bisa membagi fokusnya dengan hal yang lain, apalagi sama hal yang berbau perasaan-perasaan. Ini orang yang memang dari hal perasaan itu kurang peka, tapi lebih mengandalkan hal yang sifatnya merasa senang, dirasakan dia senang, ya dijalanin gitu. Jadi nggak begitu pikir panjang orangnya, oke? Jadi pastikan sekali lagi kalian berada di dalam cerita ini, hubungan ini ya, atau berhubungan terkoneksi dengan sosok yang seperti ini. Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Oke. Kita lihat lagi, kalau hubungannya seperti ini, ceritanya seperti ini, apakah layak Bunda untuk dipertahankan? Kita lihat ya. Apakah layak dipertahankan hubungan ini? Jadi kalau personal reading di saya, ya berbayar ya. Dari durasi maksimal 20 menit sampai 1,5 jam. Semuanya dengan video call ya. Boleh dimatikan kameranya ya, tapi saya memang video call. Saya tidak mengirim rekaman video, voice note atau chatting. Tidak boleh menelpon saya ya, karena nggak mungkin saya angkat. Karena juga mengganggu proses video call untuk klien yang lain, pembacaan untuk orang lain ya. Jadi mohon dimaklumi, saya juga mohon maaf ya. Oke. Kita lihat apakah hubungan ini layak dipertahankan. Oke. Kalau memang ya, kepikiran sih kepikiran ya. Kalau kepikirannya nggak banget, tidak mengganggu aktivitas kalian, sisi kehidupan kalian yang lain ya, it's okay. Kenapa? Wong orang ini juga nggak terlalu nggak terlalu memikirkan secara mendalam. Yang terlalu kepikiran itu kalian ya. Jadi ini nggak imbangnya di situ ya. Kemudian di sini
Ya, memang kalian menghadapi seseorang yang sebenarnya banyak cueknya ya, banyak cueknya, tidak terlalu peduli. Kemudian di sini High of Priestess, orangnya juga tidak bijaksana. Saya kira bukan tidak bijaksana ya, tapi dari sudut pandang dia, prioritas dalam hidup itu bukan hanya hubungan ya, banyak hal yang lain yang dia fokuskan, dan itu lebih make sense atau lebih worth it untuk dia pikirkan ya. Jadi seperti itu. Oke, lihat. Di sini Page of Cup, tapi terbalik, reverse ya. Page of Cup ya. Kalau kalian itu merasa, tanpa orang ini kalian kehilangan ya. Di sini seseorang ini bukan begitu ya. Bukan terus kalau kalian pergi gitu dia kehilangan. Enggak juga ya. Saya bilang di sini mungkin enggak juga. Tapi lebih kepada dia itu ya gimana ya, kita nggak bisa memaksakan seseorang untuk seperti pemikiran kita ya. Tidak bisa memaksakan seseorang itu bersikap atau menyikapi sesuatu itu seperti kita menyikapinya ya. Jadi nggak bisa, orang itu punya versi sendiri dalam berpikir, punya analisa sendiri, asumsi sendiri ya. Begitu juga mereka juga punya sudut pandang atau tolak ukur ya, kacamata untuk melihat segala sesuatu, menilai sesuatu. Dan di sini Ten of Wands ya, oke. Di sini ya sekali lagi, makanya kalau di sini ditanyakan ya, apakah layak dipertahankan? Ya kalian rasakan ya. Kalau kalian itu merasakan hubungan ini itu sudah nggak nyaman, ya kalian juga harus nyaman dong. Kalian harus bahagia ya. Toh di sini juga kalian sudah berusaha untuk memikirkan ke arah sana, memikirkan bagaimana caranya saya bisa bahagia. Mungkinkah saya harus melepaskan hubungan ini? Apakah saya harus meninggalkan hubungan ini? Ya, itu harus dipikirkan lagi ya. Itu adalah satu option ya, pilihan untuk kalian. Kalau kalian sudah mempunyai satu option seperti itu, bagus. Jangan hanya dipikirkan tapi harus dilaksanakan ya, harus dipilih dan konsekuen dengan apa pilihannya. Apapun pilihannya ada konsekuensinya, ada risikonya. Dan jangan mau enaknya, risikonya juga harus diambil juga, konsekuensinya juga harus ditanggung juga ya. Jadi di sini kalau kalian, kenapa apakah layak hubungan ini dipertahankan? Di sini saya lihat kalian untuk mempertahankan hubungan ya, kalian tergantung dengan seseorang ini ya. Ya nggak bisa dong sayang, ini kan dari diri kamu sendiri ya. Kalau dia masih cinta ya saya mau, kan gitu. Kalau dia bersikap ya enggak dong sayang. Kalau dia cinta tapi kamu nggak nyaman, kalau dia masih mengulur-ngulur waktu, apakah kamu menunggu untuk suatu hal yang sia-sia ya? Yang logis ya, yang logis, yang realistis untuk diri kalian sendiri kok ya. Kenapa kartunya reverse semua? Six of Pentacle ya. Kemudian di sini ada yang memang pikirannya itu ke arah materi ya. Percuma nungguin orang ini, orangnya pelit ya. Kalau kalian orientasinya itu uang ya, mengandalkan orang ini untuk mendukung finansial atau keuangan kalian, kayaknya kalian nggak bisa berharap seperti itu deh ya. Kalau kalian mencari seperti itu ya, saya sarankan dicari yang kaya lah kalau memang atau usaha sendiri ya. Ini nggak bisa ya. Selama kita hanya berharap kepada seseorang ya, apalagi dengan tujuan ingin ininya aja, ingin itunya aja gitu, nggak bisa dong ya. Di sini ada beberapa yang seperti itu. Yang kalau memang kalian nggak nyaman, pelit, ya udah ganti aja yang kaya, nggak usah ribet ya. Gitu ya. Kemudian di sini King of Swords ya. Di sini beberapa memang kalian itu banyak yang bukan diabaikan ya. Mencolot dua ya, mencolot dua. Yang satu banyak yang reverse ya. Oke. Nah, di sini the Hangman lagi, the Hangman ya. Orangnya yang kalian pikirkan ini banyak yang apatis itu tidak peduli ya. Tidak peduli. Kemudian apa ya? Apakah hubungannya sudah apa LDR, apa hubungannya gimana ya? Ini hubungan yang ya, kalau saya lihat janggal juga ya. Kenapa orangnya itu benar-benar cuek ya, apatis terhadap hubungan ya. Oke, di sini
Seven of Swords ya. Di sini Five of Pentacle ya. Di sini orangnya itu ya beberapa memang banyak yang pelit ya. Stuck, pelit. Kemudian dalam apa ya? Orangnya banyak apa ya? Mungkin justru kebalikannya, dia ini menggantungkan diri atau secara keuangan kepada kalian ya. Seperti kesan-kesan dimanfaatin ya. Mungkin semacam itu ya. Ada beberapa di sini seperti itu. Nah, makanya di sini ada kartu ini ya. Oh, saya capek dimanfaatin aja. Saya cuman diporotin. Ada banyak yang seperti ini. Kok seperti itu ya yang logis toh sayang. Jangan berat sama perasaan cinta. Cinta yang palsu. Kalau cinta itu nggak seperti itu. Dia cinta tuh sama saya bunda. Ya kalau cinta itu ada buktinya ya. Nggak cuman omong doang gitu loh. Kalau memang cinta ya nggak memanfaatkan. Logis aja ya. Di sini Wheel of Fortune, Knight of Cup, dan Knight of Wands ya. Kalau memang suruh apa ya ngegombal, kalau suruh tampak baik, pinter emang ini orang. Kemudian orang-orang ini adalah kalau bersikap itu memang manis, bicara manis, menunjukkan kasih sayang, pinter. Apa ini drama queen atau king of drama? Kemudian di sini ada hal-hal yang sifatnya itu roda berputar ya, roda berputar atau perputaran roda mungkin. Dulu seperti apa, sekarang berubah. Mungkin posisi kalian dulu di atas, sekarang di bawah ya. Mungkin dia dulu di bawah, sekarang dia di atas. Ini ada satu perputaran roda yang memang harus dijalani dalam kehidupan. Tidak selamanya orang selalu di atas atau orang selalu di bawah. Baik dalam kehidupan, keuangan, apapun lah, segala sisi kehidupan. Jadi ini ceritanya ya. Terus sarannya bunda, ini saran kalau dari saya ya, dari saya, tolong kalian itu yang logis ya, logis aja, realistis ya, dilihat. Kalau memang kalian kan punya batasan waktu, punya batasan batasan toleransi ya. Kalau sudah di luar batas kemudian kalian nggak nyaman banget, hei saya ingatkan hidup ini milik kamu dan tanggung jawab kamu, bukan milik orang lain dan tanggung jawab orang lain. Hidup kamu, tanggung jawab kamu, sehingga kamu juga harus memberikan jiwa kamu, kehidupan kamu, hati kamu, pikiran kamu dengan hal-hal yang membahagiakan, yang membuat kamu nyaman. Jangan buang waktu kalian sia-sia untuk seseorang atau untuk suatu hubungan yang sekiranya itu tidak membuat kalian berkembang. Ya, pikirkan lagi. Kita tidak berjalan mundur atau stuck, tapi kita berjalan maju. Mau kemana? Mau mati ya. Kalau mati tapi kita selama menuju kematian itu kita mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia, aduh eman, sayang banget ya. Itu kalau dari saya ya. Kalau dari kartunya kita lihat dari sini, apa bunda yang harus saya lakukan ya. Yang jelas realistis tadi ya. Terus kalau sudah realistis gimana bunda? Oke, kita lihat ya. Kita lihat dari kartu ini, kemudian kita lihat nanti yang terakhir adalah inisial ya. Kita ambil 3 aja dari kartu ini. Kita lihat. Kita lihat 3 aja, 1. Oke. Oke, 2. Kemudian 1 lagi. 3 healing. Oke. Di sini conception ya. Jadi kalian itu oke. Oke, di sini. Jadi dalam hidup itu kalian juga harus punya konsep, termasuk konsep dalam berpikir ya. Dalam apapun lah, mengkonsep dalam untuk mau melangkah itu ada konsepnya, dasarnya apa? Pertimbangannya apa, harus ada konsep, nggak ndelujur katanya orang Jawa, atau tanpa konsep mengalir aja. Mengalir kalau arusnya deras, kintir, kinyut. Kinyut itu bahasa Jawanya itu hanyut ya, jangan salah dengan bahasa Sunda ya, nanti salah kepleset dikit jadi bahaya ya. Kemudian di sini ada heart chakra. Ini adalah heart chakra itu the green flower of life ya. Jadi bunga hijau di dalam hidup. Di sini itu kalau memang kalian cinta, kasih ya. Itu kalau kalian kasih yang dalam, kasih bukan cinta ya. Cinta lebih ke obsesi. Kalau kasih itu unconditionally. Jadi tanpa syarat, tulus,
nggak dibales pun nggak masalah ya. Kalau kalian memang kasih sama orang ini ya, jadi jangan meminta seumpamanya kalian memberikan, dia minta sesuatu kalian berikan, tapi kalian nanti akan mengeluh bahwa saya dimanfaatkan, berarti kalian gak ikhlas. Lu janjinya dia begini, ya terlepas itu semua, janjinya begini dan begitu akan dikembalikan, dia akan setia. Aduh, janjinya manusia jangan dipegang, janjinya Allah aja, janjinya Tuhan aja. Maka dari itu jangan terlalu berharap kepada manusia ya. Kemudian di sini ini kalian disarankan untuk healing dan mengharmonisasikan antara pikiran juga body ya, body atau tubuh. Dimana di sini mungkin kalian karena terlalu kepikiran dengan hubungan ini jadi morat-marit ya, nggak karu-karuan, nggak sinkron, nggak antara pikiran, hati ya, body pun juga seperti itu, jadi tidak terawat. Lebih lihat hati kalian, sayangi hati kalian, jiwa kalian ya, karena yang bertanggung jawab ya kalian sendiri. Orang lain, jangan salahkan orang lain atas sakit hati kita ya. Jangan salahkan orang lain, yang salah bukan mereka, tapi hati kita ya dalam menyikapi. Kita nggak bisa manage hati kita. Ya sulit bunda, kita kan masih manusia. Ya kalau mau berusaha, saya cuman menyarankan ya. Karena cara-cara yang disampaikan seperti tarot reader yang lain pun menyampaikan, itu cara yang ideal ya. Jadi terserah kalian mau pilih yang seperti itu atau pilih cara yang lain, it's okay ya. So hidup itu pilihan ya. Juga termasuk dalam menonton tontonan atau memilih tontonan di YouTube juga, TikTok, itu pilihan ya. Kalau memang nggak suka nggak usah ditonton. Jadi nggak perlu iseng jempolnya begini dan begitu tapi mengeluarkan energi yang negatif. Sayang ya, sayang kalian, nanti energi negatifnya juga kembali ke kalian kok. Nggak ke tarot reader kok. Oke, karena tarot reader itu saya yakin sudah punya pagar ya, punya pagar untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Karena kalau tarot reader itu perjalanan secara spiritualnya itu pasti luar biasa sampai jadi tarot reader ya, saya yakin itu. Oke, di sini healing support. Oke kan, semuanya harus terharmonisasi. Jadi selain tadi saya bilang realistis ya. Selain realistis ya, logis ya, lihat kenyataan daripada halu-halu ya, baper-baper ya, nggak jelas, hal-hal yang tidak nyata. Konsepkan semua dalam hidup itu, dikonsep. Bukan berencana untuk harus terwujud, tapi kita berencana, berusaha juga berdoa, jangan lupa itu. Karena kita berkonsep seperti apapun, kalau Tuhan itu berkehendak ya bisa berubah ya, setiap saat, setiap waktu. Berubah seperti dari A sampai Z, bisa berubah kembali lagi ini, dari atas ke bawah bisa berubah lagi ya kan. Kemudian di sini kalian memang disarankan kalau memang kalian masih ingin berhubungan dengan orang ini ya, mempertahankan, kalian harus healing dulu. Kalau kalian sudah healing, energinya sudah positif ya, jiwanya sudah terbangkitkan, kalian bisa memandang segala sesuatu atau secara khusus memandang hubungan ini akan lebih terbuka ya. Jadi lebih tahu solusinya ya, harus gimana ya. Oke, sekarang kita lihat inisialnya. Inisial ini hanya tambahan ya, karena ini di akhir, saya ambil di akhir ya. Inisial dia, inisial kalian, atau nama tengah, nama depan, nama belakang, nama julukan, nama panggilan, nama kesayangan. Oke, cukup ya. Tidak ada hijaunya, tumben. Kita lihat hurufnya. Di sini ada A. A sering keluar ya. Ada Y. Ada Z. Zai. Mungkin panggilannya Sai gitu ya. Sayang ya. Kemudian di sini ada R. Ya. Kemudian ada W. Ada T. RWT, ruwet. Enggak ya. Ada QQ, ini sering keluar loh. Sama X ini ya. Kemudian ini. Ini saya taruh sini ya. Ruwet. Dipas-pasin bunda, iya. Kemudian di sini ada K, Ki. Oh, ada Oki. Mungkin ada yang namanya Oki atau Kyo, Iko ya. Ini inisialnya. Ini hanya tambahan, yang penting adalah bacaannya sesuai dengan kartu, bukan dari inisialnya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, ambil yang positif ya. Yang nggak bagus-bagus anggap aja bukan untuk kalian. Kalau yang bagus diaminin ya. Oke, sampai ketemu di bacaan saya, di video-video saya yang lain. Mungkin ini nggak cocok, ada video saya yang lain yang lebih cocok. Sampai ketemu di video saya lainnya ya. Terima kasih banyak. Bye, tetap sehat.